Gak usah googling lagi yang dimana nanti hasil googling pikiran kalian tambah kacau, semuanya nggak akan terjadi apa-apa. Ingat kata gua, penyakit asam lambung bukan penyakit yang mematikan. Kalau selama ini warna BAB teman-teman masih normal, masih kuning, coklat tua, berarti teman-teman masih jauh dari kematian gitu loh. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel gua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, jadi sebelumnya gue pengen minta maaf ke teman-teman semua yang udah DM gue di IG, yang udah komen di YouTube, bahkan sempet ada yang japri gue via WA, tanya gimana sih bang cara mengatasi jantung berdebar, bang gimana sih cara abang dulu bisa sembuh dari penyakit asam lambung. Dan di video berikutnya gue bakal bahas atau sharing gimana sih cara gue dulu sembuh dari yang namanya penyakit asam lambung. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan update video dari gua. Jadi pada kesempatan kali ini gua cuma bakal sharing ke teman-teman semua tentang gimana sih cara mengatasi jantung berdebar karena asam lambung. Oke teman-teman, di video saya sebelumnya sempat gua bahas penyebab-penyebab palpitasi jantung atau jantung berdebar, itu penyebabnya apa aja. Buat teman-teman yang belum lihat silahkan cek di link deskripsi di atas. Sebenarnya gue bingung nih, gue bakal sharing atau cerita dari mana, bakal ngomong dari mana, gue bingung karena memang setiap penderita asam lambung itu pasti memiliki gejala yang berbeda gitu. Jadi ya ini kita sharing aja ya dulu ya, kita sharing aja dulu apa sih yang bikin kita ketakutan, apa sih yang bikin kita cemas, apa sih yang bikin kita stres gitu loh. Jadi stres itu gara-gara satu, penyakit asam lambung itu penyakit yang mematikan. Kedua, karena kita googling terkait dengan jantung berdebar, dan kebanyakan dari kita jantung berdebar itu beranggapan kalau kita terkena penyakit jantung gitu. Gue yakin teman-teman banyak yang udah datang ke dokter spesialis jantung, cek jantung, dan hasilnya semuanya normal aja, nggak ada apa-apa. Jantung kita fine-fine aja gitu. Oke, jadi jantung berdebar yang dialami oleh penderita asam lambung itu fix karena satu, salah makan, yang kedua karena cemas. Oke, karena keduanya ini bisa menyebabkan naiknya asam lambung yang mengakibatkan jantung teman-teman berdebar, yang bisa menyebabkan palpitasi jantung gitu. Oke, pertama, kalau emang teman-teman salah makan, silahkan dirubah pola makan atau menu makan teman-teman. Mungkin teman-teman habis makan pedas, asam, atau minum-minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, silahkan diperbaiki. Yang kedua, jantung berdebar karena faktor cemas. Ini yang paling panjang. Jadi gini teman-teman ya, sebelum masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kalau teman-teman koreksi dulu apa sih yang teman-teman takutkan selama ini. Takut mati, takut kena penyakit jantung. Jantung berdebar itu bukan hanya diderita oleh orang yang kena penyakit jantung, bukan hanya dialami oleh penderita asam lambung. Orang normal pun ketika dia cemas, ketika dia takut, ketika dia stres, dia juga pasti ngalamin yang namanya palpitasi jantung. Dan orang kena asam lambung, mayoritas jantung mereka berdebar karena ketakutan. Ketakutan kalau pertama yang mereka derita adalah penyakit jantung, yang kedua mereka beranggapan kalau penyakit asam lambung itu mematikan. Oke, jadi penyakit asam lambung itu bukan penyakit yang mematikan, men. Memang di luar sana ada beberapa orang yang mati karena asam lambung. Itu menurut gua karena 4 faktor. Yang pertama, mereka nggak peduli dengan apa yang mereka derita. Yang kedua, kurang edukasi. Mereka nggak peduli dengan diri mereka kalau kena asam lambung, dan mereka nggak punya edukasi tentang mungkin makanan yang harus dipantang, minuman yang harus dipantang, dan akhirnya menyebabkan terlambatnya penanganan, dan akhirnya mengakibatkan perdarahan lambung. Itu yang paling parah. Dan perdarahan lambung itu ditandai dengan warna BAB
hitam pekat. Jadi kalau selama ini warna BAB teman-teman masih normal, masih kuning, coklat tua, ya udah berarti teman-teman masih jauh dari kematian gitu loh. Jangan terlalu jauh mikirnya, jangan terlalu jauh, wah ntar gue kena asam lambung mati. Justru kalau teman-teman nggak peduli dan terus-terusan mikir terus-terusan beranggapan kalau penyakit asam lambung itu mematikan, itu sama artinya teman-teman nggak peduli dengan diri teman-teman sendiri. Udah tahu teman-teman harus mengelola stres, tapi teman-teman di situ dituntut terus stres gitu loh, karena pikiran-pikiran, wah penyakit asam lambung mematikan, wah gue jangan-jangan kena penyakit jantung, wah jangan-jangan gue penyakit ini itu kayak gitu. Dan gue yakin kebanyakan dari teman-teman juga banyak yang googling, bahkan ada yang join di grup-grup Facebook juga, grup Facebook mengenai asam lambung. Ada kok di Facebook banyak grupnya. Saran gue mulai sekarang stop googling, stop browsing, dan stop gabung grup asam lambung. Kalau memang teman-teman udah gabung, silahkan keluar dari grup-grup itu. Kenapa? Pertama, gue bahas dulu yang kenapa gue suruh stop googling. Jadi gini, palpitasi jantung berdebar itu bukan hanya dialami oleh penderita asam lambung. Penyakit jantung juga gitu loh. Tapi kalau teman-teman udah periksa jantung, udah datang ke spesialis jantung tapi jantungnya nggak kenapa-napa, ya udah gitu. Jadi teman-teman harus tahu diri gitu loh. Teman-teman itu kalau udah datang ke dokter udah bilang kalau teman-teman kena asam lambung, ya udah fix kena asam lambung, nggak usah googling ini itu cari tahu jantung berdebar, penyebab jantung berdebar gini-gini. Sedangkan di Google itu banyak banget artikel yang membahas tentang jantung berdebar. Ada yang bilang itu penyakit gejala penyakit jantung, ada yang bilang itu memang memang penyakit lambung dan penyakit lainnya gitu. Tapi kalau dokter udah bilang fix kena asam lambung, ya udah nggak usah googling lagi, yang dimana nanti hasil googling kalian yang bikin pikiran kalian tambah kacau karena ketakutan, wah jangan-jangan ntar gua kena penyakit ini, wah jangan-jangan gua kena penyakit ini karena sajian artikel yang ada di Google gitu loh. Kalau teman-teman udah periksa ke dokternya udah bilang penyakit lambung, ya udah silakan perbaiki gaya hidup, terutama pola pikir, pola istirahat, dan pola makan. Terus yang kedua, kenapa gua suruh keluar dari grup-grup asam lambung yang ada di Facebook? Kenapa? Gini teman-teman ya, member atau anggota grupnya itu nggak cuma 1-2 orang. Di grup Facebook itu membernya ada banyak, ribuan bahkan ratusan ribu orang. Dan yang ada di situ bukan hanya penderita asam lambung aja. Yang ada di situ orang-orang yang menjalankan bisnis atau jualan, banyak juga yang membuat iklan atau menawarkan produk mereka dengan embel-embel penyakit asam lambung itu mematikan biar produk mereka laku gitu loh. Selain itu, perlu teman-teman garis bawahi, setiap individu mengalami gejala yang berbeda-beda, pasti ada yang beda, pasti. Dan itu nanti apa? Ketika teman-teman join atau gabung atau lihat di grup-grup itu, ketika ada yang sharing tentang gejala dia, terus kok gejalanya beda dengan yang teman-teman rasakan, yang ada apa? Teman-teman takut dengan sendirinya, wah si dia kena asam lambung kok kayak gini, kok gua enggak, jangan-jangan gua bukan kena asam lambung. Akhirnya pas stres lagi, gua kenapa ini? Kok penderita asam lambung yang ada di sana kok beda dengan yang gua rasain? Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Selanjutnya, banyaknya metode yang mereka gunakan. Jadi si A, misalkan nih ya, si A menggunakan metode pengobatan A dengan menggunakan obat ini dia bisa sembuh. Sedangkan si B menggunakan dengan metode pengobatan si A itu juga berbeda, dia juga sembuh. Tapi kenapa gua nggak sembuh? Itu nanti juga bikin tambah stres, men.
Itu padahal semua itu butuh proses. Jadi teman-teman harus konsisten dengan apa yang teman-teman lakukan. Kalau memang teman-teman mengkonsumsi misalnya ya, mengkonsumsi obat A dan B, ya udah konsisten di itu aja, jangan dibandingkan dengan mereka. Karena apa? Semua itu tergantung sugesti kita. Jadi si A sembuh dengan metode pengobatan ini, mungkin ya, karena dia punya sugesti positif, gua minum ini bakal sembuh, ya sembuh dia gitu loh. Tapi beda dengan kita yang hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi jangan terombang ambing karena metode pengobatan sini pakai ini. Enggak, semuanya butuh proses, men. Ini bukan penyakit flu sembuh gitu loh. Sedangkan penyakit asam lambung semuanya butuh proses yang memang agak lama gitu loh. Gua dulu sampai 7 bulan loh. Bahkan setelah 7 bulan itu pun gua juga masih sering ngerasain gejala-gejalanya gitu, maksudnya gejala-gejala asam lambung naik gitu. Jadi nggak bisa kayak kalau teman-teman compare dengan penyakit flu, nggak bisa. Ketika sembuh nggak bisa. Jadi poinnya di sini yang pertama, teman-teman harus stop googling dan keluar dari grup-grup yang ada di sosmed, grup-grup asam lambung. Silahkan keluar. Kalau memang udah terlanjur masuk kemudian keluar, silahkan clear data Facebook teman-teman, kemudian silahkan teman-teman login lagi. Karena apa? Selama teman-teman belum clear data, biasanya iklan-iklan dari Facebook yang berkaitan dengan asam lambung, yang mengembel-embel penyakit asam lambung mematikan masih tetap masuk, masih tetap muncul di beranda teman-teman. Bahkan kalau bisa teman-teman stop googling, stop menggunakan sosial media untuk sementara waktu, jauh lebih bagus. Oke. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang memang jadi pemicu naiknya asam lambung. Pedas, asam, minuman yang mengandung kafein, hindarin dulu. Jadi ini kita masuk ke topik pembahasan buat teman-teman yang pengen tahu cara mengatasi jantung berdebar. Itu yang pertama yang bisa teman-teman lakukan itu silahkan duduk rileks, kemudian jadi ketika duduk rileks itu silahkan duduk 90 derajat, dengan posisi badan 90 derajat, pandangan rileks, pikiran rileks, perut dalam kondisi rileks, jangan kaku. Hilangkan semua ketakutan, tanamkan dalam pikiran teman-teman kalau penyakit asam lambung bukan penyakit yang mematikan. Tanamkan ke pikiran teman-teman kalau apa yang teman-teman rasakan itu bakal baik-baik saja, gak ada apa-apa. Oke, jadi kesadaran diri tentang diri teman-teman sedang menderita asam lambung itu adalah peran penting. Jadi teman-teman harus sadar kalau teman-teman sedang kena asam lambung, dan apa yang teman-teman rasakan ini adalah memang pure karena asam lambung. Dan cara pertama yang teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman lakukan, yaitu itu tadi. Pertama, silahkan duduk rileks, pandangan rileks, pikiran rileks, perut rileks. Kemudian silahkan lakukan teknik tarik tahan nafas. Tarik pernafasan menggunakan hidung, tahan 5-10 detik, kemudian keluarkan lewat mulut. Ulangi 5-10 kali. Kemudian yang ketiga, silahkan minum air hangat. Kalau memang di rumah ada obat penetral asam lambung, silahkan dikonsumsi, nggak apa-apa. Itu aja. Oke, jadi di sini yang paling penting adalah sugesti teman-teman. Kalau intinya kesadaran diri teman-teman tentang apa yang teman-teman rasakan. Kalau memang teman-teman punya penyakit asam lambung, setelah ditanamkan kesadaran diri, silahkan tanamkan sugesti positif kalau semuanya nggak akan terjadi apa-apa. Ingat kata gua, penyakit asam lambung bukan penyakit yang mematikan. Kalau memang penyakit asam lambung penyakit yang mematikan, mungkin gua udah mati dari kemarin-kemarin. Sedangkan gua kena asam lambung tahun
2018. Oke, jadi yang harus teman-teman lakukan yaitu itu tadi. Yang pertama, duduk rileks dan tanamkan kesadaran diri kalau teman-teman memang terkena penyakit asam lambung. Dan jantung berdebar itu adalah efek dari naiknya asam lambung. Dan sugesti diri kalau semuanya akan baik-baik saja, semuanya nggak akan terjadi apa-apa. Oke. Kemudian silahkan melakukan teknik tahan nafas dan minum air putih hangat. Kalau nggak gitu, kalau memang di rumah ada penetral asam lambung, silahkan diminum, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang pengen sharing, yang pengen tanya-tanya ke gua, bang gimana sih cara mensugesti diri, bang gimana sih cara menanamkan pikiran positif ke kita, ke diri kita mengenai penyakit ini, silahkan komentar di bawah. Di video gua berikutnya gua bakal bahas. Jadi sekian video gua kali ini. Terima kasih udah nonton dan bye-bye. Lagi gua tegasin kalau penyakit asam lambung bukan penyakit yang mematikan. Jadi teman-teman gak perlu takut, oke?